Nah, sekarang saya akan mempresentasikan eh, hasil dari final project kami. Nah, pertama itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Made Putra Teguh Pramana dengan NIM 2108561078. Habis itu Valentin Gias Alfa Pradika dengan NIM 2108561057. Selanjutnya Imade Surya Adi Palguna dengan NIM 2108561067. Selanjutnya Imade Widi Arisa Putra dengan NIM 2108561081. Oke. Latar belakang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana merupakan salah satu fakultas yang ada pada Universitas Udayana. Untuk mengikuti perkembangan zaman, fakultas ini ingin membuat jaringan internet yang terhubung antara Jimbaran, Nias, dan USDI. Nah, eh, habis itu perencanaan jumlah mahasiswa dan dosen dapat dilihat di dalam tabel bahwa total pengguna dari internet yang berada pada Fakultas Ilmu Budaya adalah 2.930. Ini tuh total dari jumlah mahasiswa yaitu 206.793 dan ditambah jumlah dosen yaitu 137. Nah, untuk IP yang diberikan dari USDI merupakan IP dengan subnet 19 yang dapat menampung 8092 host yang merupakan IP jenis B. Jadi bisa dilihat di sini ini IP-nya nanti yang diberikan. Oke. Untuk letak dari gedung yang ada adalah di samping. Jadi di sini adalah gedung yang ada di Nias yang di sebelah Rumah Sakit Sanglah, dan di sini adalah Direktorat Universitas Udayana. Nanti ada di sekitaran sini merupakan Fakultas Ilmu Budaya yang ada di Jimbaran. Nah, jumlah gedung yang ada di Nias adalah 4 dan jumlah gedung yang ada pada wilayah Jimbaran adalah 3. Oke. Setiap gedung direncanakan memiliki satu rotor. Jadi ada gini, nanti setiap gedung itu ada satu rotor, habis itu memiliki satu rotor pusat. Oke, segitu aja. Sekarang untuk gini ya, paket tracernya untuk perkiraan. Nah, jadi ini perkiraannya kayak seperti ini bakalan. Tapi ini belum ada gedungnya. Ini hanyalah router-router utamanya aja. Ini berarti router yang ada di Jimbaran dan ini ada router yang ada di Nias. Terus ini adalah USDI. Router-router ini nanti dihubungkan dengan menggunakan kabel fiber optik karena paling mudah untuk jarak jauh dan paling murah, paling efektif juga. Oke. Kalau bisa dilihat di sini, nanti kita mengirim dari sini ke sini bisa successful, dan dari sini juga ke sini bisa. Perkiraan seperti itu. Nanti kalau sudah jadi bakalan menjadi seperti ini. Dia tuh kayak gini. Ini adalah semua intranet yang ada di Nias. Di sini adalah yang ada di Jimbaran. Ini adalah pusatnya. Sekian dari presentasi saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan topik terkait desain jaringan tabel routing pada jaringan Fakultas Ilmu Budaya. Nah, di sini untuk pusatnya itu ada di Jimbaran. Kami misalkan itu berada di network 172.16.0.0/19. Nah, jaringan ini kami pecah ke jaringan /20, mendapatkan dua subnet yaitu 172.16.0.0/20. Ini akan digunakan pada jaringan Jimbaran dan koneksi antar router pusat dengan Jimbaran dan Nias. Kemudian yang subnet kedua adalah 172.16.16.0/20 pada nanti untuk jaringan di Nias. Nah, rumus yang kami gunakan adalah untuk subnetnya itu 2 pangkat n, dimana n itu adalah pengurangan dari subnet tujuan dengan subnet asalnya. Kalau tujuannya itu yang ini kan 20, sedangkan yang asalnya itu 19, 20 kurang 19 dengan 1, jadi 2/1 hasilnya 2, dapatkan 2 subnet. Untuk host itu n ini adalah sisa oktet pada subnetnya. Misal kalau /20 itu kan berarti sisanya ada 12, berarti 2 dipangkatkan 12 dikurang 2. Nah, min 2 ini dikarenakan setiap subnet itu akan memerlukan broadcast ID, satu broadcast ID dan satu network ID. Dan selanjutnya ini untuk jaringan Jimbaran. Jimbaran ini seperti yang tadi 172.16.0.0/20 ini akan dipecah ke /22, dapatkan 4 subnet. Di sini seperti yang terlihat. Nah, tapi di Jimbaran ini akan menggunakan subnet yang kedua yaitu 172.16.4.0, sedangkan subnet yang pertama itu akan digunakan untuk koneksi antar router dari pusat ke Jimbaran dan pusat ke Nias. Seperti tabel sudah terlihat. Sedangkan untuk dua subnet
setelahnya itu tidak digunakan pada jaringan ini. Dan selanjutnya ini untuk Jimaran ini dari slash 22 ini dipecah lagi ke slash 24 karena di Jimaran ini perlu 4 jaringan, didapatkan 4 subnet untuk mengisi gedung kelas, gedung administrasi, gedung lab, dan koneksi antar router pada Jimaran. Bisa dilihat di tabel routingnya. Dan selanjutnya koneksi di jaringan Linias itu ada 4 gedung, jadi subnet slash 20 ini dipecah ke subnet slash 22, dapatkan 4 subnet, dimana masing-masing subnet ini digunakan di tiap gedung. Bagus Mantra, Gusti Bagus, Pasar Jalan, dan Dr. Air Boys. Bisa lihat di tabel routingnya. Dan selanjutnya untuk di gedung Profesor Edu Bagus Mantra ini juga dipecah menjadi 4 jaringan, jadi slash 22 dipecah lagi ke slash 24, dapatkan 4 subnet untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dengan masing-masing itu memerlukan 254 host. Bisa lihat di tabel routingnya. Dan selanjutnya adalah Igusti Ngurah Bagus, ini juga dipecah ke slash 24 untuk 3 lantai dan koneksi ke gedung lain, itu Igusti Ngurah Bagus ke Pasar Sarjana dan Igusti Ngurah Bagus ke Dr. Air Boys. Bisa lihat di tabel routingnya. Dan selanjutnya adalah gedung Dr. Air Boys, itu dipecah juga ke menjadi 4 jaringan, dimana untuk 3 lantai dan 1 jaringan itu digunakan untuk koneksi ke gedung yang lain menggunakan slash 30, yang tadi juga menggunakan slash 30. Selanjutnya untuk Pasar Sarjana ini juga dipecah menjadi slash 24 dari 22 ke 24 untuk mengisi 4 lantainya, dengan masing-masing lantai itu menggunakan 254 host. Bisa lihat di tabel routingnya. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kodenya sebagai berikut. Lalu masuk ke bagian config, ke fast Ethernet 1/0, memasukkan IP-nya dan jangan lupa di-on-kan. Nanti akan terlihat di sini tandanya sudah berubah menjadi hijau, dan yang oranye ini nanti juga akan berubah menjadi hijau. Kemudian jika semua jaringan dalam satu gedung sudah terhubung, maka akan dilanjutkan untuk menghubungkan antar router dalam masing-masing gedung ini. Di sini ada fast Ethernet 4, jadi kita masuk ke sambungan fast Ethernet 4, masukkan IP address dan di-on-kan. Kita juga melakukan hal yang sama di router yang terhubungnya di sini. Lalu masukkan masukkan IP address-nya yang juga merupakan satu network, dan juga jangan lupa di-on-kan. Nah, maka hasilnya antara router ini sudah terhubung dengan tandanya sudah berubah menjadi warna. Lalu setelah berubah menjadi warna hijau, kita buka lagi routernya. Masuk ke bagian routing, kita lakukan dengan cara statik, memasukkan network-network yang ada di jaringan Ergoris ini. Salah satunya itu 172.19.28.0 dengan subnet masknya 255.255.0, dan next hop ini IP address yang tadi satu network dengan router yang ada di Ide Bagus Mantra, yaitu 172.19.31.2. Lalu kita add, dan kita melakukan ini untuk setiap jaringan yang ada di gedung Ergoris dan juga gedung-gedung yang tersambung ke sebelah kiri dari gedung Ide Bagus Mantra. Next hub-nya akan terus seperti ini. Yang berubah-berubah nanti adalah network dari jaringan-jaringan yang ada di sebelah kirinya. Lalu untuk yang di sebelah kanan juga dilakukan hal yang sama, tinggal merubah next hop dan juga network yang ada di jaringan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan tentang konfigurasi NAT. Untuk konfigurasi NAT sendiri, kita akan langsung ke router 4 yang berada di server USD. Kita akan masuk ke router 4, kemudian kita komen enable, lalu configure terminal.
Kemudian kita akan konfigurasi jaringan di Jimbaran. Kita interface fast Ethernet 5/0, kemudian kita IP NAT inside. Kemudian kita akan masuk lagi ke jaringan di Pulau Nias. Kita komen interface fast Ethernet 4/0, kemudian kita komen IP NAT inside, lalu kita exit. Kemudian kita akan komen lagi access list 1 permit. Kita masukin IP subnettingnya 172.116.0.0, lalu kita masukin default gateway nya yaitu 0. Subnettingnya yaitu 0.0.255.255. kita langsung ke IP NAT inside source list 1 interface Ethernet 0/0 overload. Kemudian kita exit. Setelah itu kita akan coba kirim pesan dari PC 21 ke server. Kita kirim PC 21 kemudian ke server. Setelah dicoba, kita coba lagi, ternyata berhasil. Dan kita coba lagi juga untuk PC 19 ke server. Kita kirim pesan dari PC 19 ke server. Gagal, kita coba lagi, ternyata berhasil. Setelah itu kita akan ngecek IP NAT translationnya. Kita akan langsung comment show IP NAT translation. Ternyata keluar. Setelah itu keluar IP NAT seperti ini. Demikian konfigurasi dari NAT. Terima kasih. Baik, pembahasan akan saya lanjutkan. Ini yang terakhir, yaitu mencoba koneksi dari semua jaringan yang telah dibuat sebelumnya. Pertama kita coba yang ada dalam satu jaringan bisa menggunakan ini simbol pesan yang ada di atas. Kita masukkan dari pengirim ke penerima. Di sini sudah terlihat successful. Lalu kita coba dari berbeda lantai. Di sini juga sudah successful. Lalu kita coba jika dari satu gedung ke gedung yang lainnya. Ini pertama masih fail, tidak apa, kita ulangi lagi dan sudah successful. Lalu kita coba dari jaringan yang ada di Jimbaran ke jaringan yang ada di Nias. Nih, dari Nias, dari gedung Ide Bagus Mantra ke jaringan yang ada di Jimbaran. Sini sudah successful. Kita juga bisa mengetes koneksi ini dengan ping, yaitu kita lihat dulu IP address dari tujuan yang ingin kita lihat, yaitu ini 1642. Kita coba lakukan ping, buka PC-nya, lalu ke desktop dan command prompt, ping 172.16.4.2.
Nah, jika sudah seperti ini, tandanya dua komputer tersebut sudah terhubung. Lalu kita coba untuk ping ke server, yaitu 8.8.8.8. Hasilnya adalah, nah jika pertama kali melakukan tes koneksi, terkadang memang masih ada yang tidak pas. Kita ulangi lagi saja, ping 8.8.8.8. Nah, di sini hasilnya sudah terhubung secara sempurna di sini ya. Nah, sampai segitu saja untuk presentasi dari kelompok 3 mengenai jaringan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana untuk mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer ini. Terima kasih.